Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kami beribadah, kami juga mau mengambil sikap saat teduh dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Rando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pelayanan yang penuh kasih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pelayanan yang penuh kasih pasti diinginkan oleh semua jemaat. Pelayanan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan di gereja, di tempat di mana kita beribadah, hendaknya pelayanan tersebut penuh dengan kasih setia, penuh dengan kasih mesra, penuh dengan kasih yang memang daripada Tuhan. Bukan kasih yang mengharapkan adanya imbalan, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang hanya sekedar pencitraan, tetapi kasih yang tulus, nyata, yang tampak dari perbuatan, perkataan yang memang sesuai apa yang dikatakan, itu juga yang dilakukan. Pelayanan apa yang dilaksanakan, itu juga yang dikatakan dan dilakukan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya ketika mempersiapkan khotbah ini, di mana judul khotbah di ibadah minggu pada hari ini pelayanan yang penuh kasih, dan saya coba mengkorelasikan sehingga teman-teman yang boleh mendengarkan channel YouTube ini ketika nanti ibadah minggu langsung nangkap, paling tidak ada pengantar dari nats yang lain yang saya ambil. Saya rasa Paulus ketika dia melihat anak rohaninya Timotius yang melayani di suatu jemaat, dan dia rasa pelayanan Paulus sebagai seorang muda, dia sering dianggap anak kemarin sore, dia sering dianggap masih bau kencur, dia belum berpengalaman, dan banyak orang yang kemudian meremehkan dia. Dan pelayanan penuh kasih yang diharapkan Paulus muncul dari Timotius anak rohaninya tersebut, diberi semangat, dibangkitkan gelora pelayanannya, supaya dikatakan dalam ayat ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Walaupun masih muda, jangan dianggap rendah, tapi terus menerus melayani. Ya, saya menangkap dari apa yang saya mengerti dari nats ini, Paulus memberikan semangat supaya dia terus melakukan pelayanan kasih meskipun ada yang menganggap dia masih terlalu muda. Saya ingat ketika saya dipilih, ditabiskan menjadi penatua di usia yang masih 28 tahun, orang-orang yang senior masih menganggap ini terlalu muda. Dan saya ingat 2019 yang lalu saya juga dipilih menjadi ketua Punguan Butar-Butar Toga Butar-Butar Boru Bere Ibe Bere sewilayah 1 Kota Batam. Dan bagaimana anak muda ini kok masih belum sampai 40 yang mimpin kita. Nggak ada rupa yang umur 50 tahun yang lebih tua katanya. Tapi semua saya tetap melayani di pelayanan sebagai sintua, di pelayanan sebagai ketua Punguan Butar-Butar. Saya tetap melayani dengan setia, dengan penuh kasih. Dan saya rasa Timotius juga melakukan hal yang demikian. Sebagaimana yang diminta oleh Paulus, dia juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Bagaimana Timotius boleh menjadi teladan dan terus-menerus melakukan pelayanan yang penuh kasih tersebut kepada jemaat, sehingga mata mereka boleh terbuka melihat bahwa Timotius dapat menjadi teladan meskipun dia masih muda, dia tetap melayani dengan penuh kasih. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini
boleh mengingatkan kita untuk kita semua, dimanapun Tuhan menempatkan kita, sebagai apapun kita boleh melayani dengan penuh kasih. Orang tua, jadilah orang tua yang melayani anak-anak kita dengan penuh kasih. Anak, jadilah anak yang juga melayani dengan penuh kasih. Sebagai profesi pekerjaan, sebagai guru kah, sebagai karyawan kah, sebagai manajer kah, sebagai direktur kah, sebagai apapun itu, mari kita melayani dengan penuh kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, buahnya lebat melalui cara hidup kami. Bahwa kami Engkau minta untuk menjadi teladan, melayani dengan penuh kasih dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dengan bidang apapun profesi kami mau melayani dengan penuh kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami lanjutkan aktivitas kami untuk beraktivitas dan beribadah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.